Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi kelas 10 Madrasah Alaniyah Sederajat. Kali ini kita akan membahas rangkuman bab 2 tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yasrib atau Madinah cenderung lebih heterogen dibanding Makkah. Masyarakat Madinah sebelum Islam datang dibagi menjadi 3 kelompok besar, di antaranya suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung, anak dari Haris bin Sa'labah, dari istrinya yang bernama Killah binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Adapun suku Aus dan Khazraj ini adalah suku yang saling bertentangan karena satu dan lain hal. Adapun perang terkenal antara suku Aus dan Khazraj adalah namanya Perang Mu'ath. Yang kedua, kaum Yahudi. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu Bani Qainuqa. Dulunya mereka adalah sekutu suku Khazraj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Bani Nadir, sama seperti Bani Qainuqa, mereka adalah sekutu dari suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Dan yang ketiga, Bani Quraizah, dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. Dan yang ketiga ada kaum musyrik. Kaum musyrik adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Lu'ay. Adapun Abdullah bin Lu'ay ini adalah cikal bakal yang akan memusuhi Nabi Muhammad di perang-perang tertentu. Dalam perjalanan hijrah ke Yasrib, Rasulullah singgah di sebuah tempat bernama Quba. Dan di tempat itulah Rasulullah untuk pertama kalinya membangun masjid yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Quba. Beberapa faktor yang menyebabkan penduduk Madinah menerima dakwah Rasulullah. Penduduk Yasrib telah terlebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan. Penduduk Yasrib mendambakan kehadiran seseorang pemimpin yang dapat mempersatukan suku-suku yang telah lama saling bermusuhan. Kaum muslimin sangat menantikan kedatangan Rasul sehingga ketika beliau datang, kaum muslimin Madinah melantunkan syair Tola'al Badru Alaina. Selanjutnya adalah substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Di antaranya adalah yang pertama, membangun masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Yang ketiga, mempersatukan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah kaum yang hijrah bersama Rasul, dan kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang berada di Madinah. Yang keempat, penanaman nilai-nilai moral. Dan yang kelima, membentuk tatanan masyarakat. Peristiwa-peristiwa terpenting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama ada Piagam Madinah, Mitsaq Madinah. Periode dakwah di Madinah, Rasulullah membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia terhadap golongan Yahudi dan suku-suku yang ada di Madinah, dan juga kaum Muhajirin serta Ansor. Adapun naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Menurut para ahli, Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Adapun di Madinah, Rasulullah menerima wahyu diperbolehkannya berperang melawan kafir Quraisy yang selalu mengganggu dakwah beliau. Dalam sejarah ada 2 sebutan untuk peperangan pada masa Rasulullah, yaitu Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah yang terjadi sebanyak 27 kali, dan Sariyah untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah yang terjadi sebanyak 47 kali. Yang pertama ada peristiwa Badar. Peristiwa Badar adalah perang pertama kali dalam sejarah Islam.
terjadi pada tahun 2 Hijriah atau tahun 625 Masehi di Lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Pada peristiwa Badar, kaum muslimin memenangkan pertarungan tersebut. Yang kedua ada Perang Uhud. Perang Uhud telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah karena paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di tangan Wahsy bin Harb yang merupakan suruhan dari Hindun, istri Abu Sufyan. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur harta rampasan perang atau ghanimah, sehingga pasukan pemanah itu menuruni bukit dan akhirnya berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy. Padahal perintah dari Rasulullah agar para pemanah itu tidak turun terlebih dahulu dari Bukit Uhud. Selanjutnya adalah Perang Ahzab. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Salman Al-Farisi memberi sebuah ide tentang taktik perang pada kali itu, yaitu dengan membentuk sebuah parit. Maka dari itu perang ini disebut dengan Perang Khandaq. Selanjutnya ada Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin berangkat ke Makkah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang untuk melaksanakan haji. Nabi mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Makkah. Namun ada sebuah kabar tak benar bahwa Utsman dibunuh. Namun kabar tersebut adalah hoax atau tidak benar. Rasulullah pun menyepakati sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. See you. Don't forget like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.